nomor 1. Seorang atasan menegur saya dengan keras karena telah melakukan kesalahan yang serius. Sikap Anda ... A. Kemarahan atasan tersebut adalah hal yang wajar karena adanya kesalahan tersebut. B. Apa yang atasan saya lakukan terhadap saya adalah sikap yang kurang tepat. C. Saya menjadi sadar akan kesalahan yang dilakukan dan berusaha tidak akan melakukannya kembali. D. Saya marah dalam hati dan mencoba menjelaskan alasan-alasan kesalahan yang saya lakukan. E. Saya diam dan menyimpan kemarahan saya. Oke, untuk nomor 1, soalnya kalau tidak salah sudah kemarin ya, yang ini. Ini soal berulang dari soal TKP sebelumnya. Ini diterangkan bahwa posisi kita di sini adalah melakukan kesalahan. Jadi apa dan bagaimana tindakan kita apabila kita melakukan kesalahan. Oke, silahkan. Ada yang sudah menjawab kirim ke Bu Guru, jawabannya C. Ada yang lain kah? C. Oke. Yap, kemarin kita sudah bahas yang ini, jawabannya adalah yang C. Oke, kalau semisalnya ada yang jawab A skornya 4, B 2, C 5, D 1, E 3. Bu, maaf bisa diulangi? Oke, yang A 4, B 2, C 5, D 1, E 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Saya ditawari pekerjaan yang saya idam-idamkan sejak lama. Namun, pekerjaan tersebut memiliki gaji yang lebih kecil dibandingkan pekerjaan saya saat ini. Maka sikap saya ... A. Bertahan pada pekerjaan saya yang lama. B. Menimbang terlebih dahulu baik buruknya, kemudian baru memutuskan akan diambil atau tidak. C. Meminta pendapat orang terdekat terdahulu. D. Menolaknya secara halus karena tidak sesuai dengan gaji yang diinginkan. E. Mengambil pekerjaan tersebut karena memang disukai. Jadi kalau untuk soal nomor 2 ini hampir mirip dengan soal TKP kemarin. Cuma perbedaannya kalau di TKP kemarin itu soalnya hanya tentang menawarkan perusahaan lain menawarkan dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi tidak dijelaskan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kita sukai. Nah, di sini di soal nomor 2 ini ada penambahannya. Penambahannya adalah bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kita idam-idamkan. Cuma kelemahannya di situ pekerjaan tersebut gajinya lebih kecil daripada di perusahaan tempat kita bekerja. Oke. Di sini ada yang sudah jawab, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, kalau yang kemarin masih ingat nggak jawabannya apa? Itu yang kemarin adalah menguji loyalitas kita terhadap perusahaan. Tidak diterangkan di situ kita menyukai atau tidak pekerjaan tersebut, hanya ditawarkan dengan gaji yang lebih tinggi. Itu poinnya di situ adalah menguji loyalitas. Tapi kalau di soal nomor 2 ini agak sedikit berbeda. Yang di sini gajinya kecil. Padahal itu ada pekerjaan yang kita idam-idamkan, lebih kecil daripada gaji kita yang sekarang, kayak gitu. Ya, kalau untuk soal yang nomor 2 seperti ini, jawaban yang paling pas di sini adalah yang beta. Yes, yang beta. Menimbang terlebih dahulu baik buruknya, kemudian baru memutuskan akan diambil atau tidak. Jadi ada beberapa pertimbangan di sini ya. Oke. Menjawab A 2, B 5, C 4, D 1, E 3. Guru ulangi lagi sekali. A 2, B 5, C 4, D 1, E 3. Bu, boleh bertanya? Oke, silakan. Jadi kalau misal ada tambahan pekerjaan yang disukai itu lebih kita menimbang, kalau misal tidak ada tambahan pekerjaan yang disukai itu loyalitas terhadap perusahaan. Iya. Jadi kalau ada istilahnya tuh
Kenapa loyalitas yang kemarin? Karena ada satu kata kunci di sana. Kata kuncinya di sana yang membuat kita untuk bertahan di perusahaan yang lama, itu ada satu kata kunci di dalam soal yang menyebutkan bahwa membahas masalah gaji yang lebih besar. Itu seolah-olah iming-iming kepada kita. Itu kayak memancing loyalitas kita, walaupun sebenarnya di tempat lain itu dikasih gaji yang lebih tinggi. Itu. Iya. Bedanya dengan soal yang sekarang ini, dikatakan bahwa gaji lebih kecil, tapi pekerjaan itu adalah sesuatu yang kita idam-idamkan, yang kita sukai. Kalau di dalam bekerja, kalau suatu pekerjaan itu yang kita merupakan pekerjaan kita sukai, pasti enjoy. Pembawaannya pasti enjoy, pasti enak. Yang namanya gaji itu kadang nggak terpikirkan, yang penting saya nyaman kerjanya di situ, udah selesai. Kayak gitu. Jadi kalau yang ada embel-embelnya mengenai pekerjaan tersebut yang kita sukai, yang kita idam-idamkan, terlepas dari gaji yang kecil apa segala macam, itu nggak apa-apa. Ambil option yang menimbang terlebih dahulu, karena di situ ada pertimbangan dengan membandingkan perusahaan yang lama dengan perusahaan yang baru, di mana di situ ada titik poinnya adalah pekerjaan yang kita idam-idamkan. Ya, lagi sekali kalau soal yang kemarin itu karena ada dijelaskan bahwa ada gaji yang lebih tinggi. Itu seperti memancing kita bagaimana loyalitas kita terhadap perusahaan kita yang lama. Kayak gitu. Oke, bisa diterima? Bisa. Oke, Bu Guru ulangi lagi sekali untuk soal nomor 2 skornya. Yang A 2, B 5, C 4, D 1, E 3. Oke, Bu Guru lanjut untuk soal nomor 3. Tentu Anda meyakini bahwa bekerja adalah sebagian dari ibadah dan tangga menuju kejayaan. Sikap Anda mengenai hal tersebut. A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik. B. Saya akan bekerja dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. C. Bekerja sampai larut malam. D. Bekerja berdasarkan perintah yang diberikan saja. E. Bekerja dengan baik sesuai dengan imbalan yang diberikan saja. Oke, silakan berpendapat untuk nomor 3. B. 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 Beta. B. Ya, B. Ada yang beta, ada yang alfa. Oke, ada 2 variasi di sini. Mari kita bandingkan antara option alfa dan beta. Kalau untuk option yang C, D, dan E itu udah kita eliminasi saja ya. Oke, kita tengok yang A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik. Yang B, saya akan bekerja dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. Oke, kedua option yang ini memang sama-sama bagus. Cuma ambil option yang bisa merangkul jawaban yang lain. Ambil option yang bisa mengcover jawaban yang lain. Kalau sudah menemukan option 2 option yang bingung seperti ini, ya udah kira-kira makna yang lebih luas di antara kedua option tersebut kira-kira yang mana? Kayak gitu. Kira-kira mana yang lebih luas maknanya? Yang Bekerja B. dengan cermat dan berusaha Yang B, menjadi yang yang B. terbaik. Atau saya akan bekerja dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. A, B, C? B. A atau B? B. Oke, Bu Guru bacakan ya. Oke, yang A skornya 5, yang B 4, C 3, D 1, E 2. Ya, ada satu kata kunci di poin A kenapa dia skornya lebih tinggi daripada yang A. Itu adalah berusaha menjadi yang terbaik. Kata terbaik di situ. Ada juga contoh beberapa soal di TKP yang kalau ada yang masih ingat yang kemarin, bekerja sesuai dengan standar kerja yang tertinggi. Masih ada yang ingat? Pilih yang itu kemarin ya. Yang terbaik, yang tertinggi, yang seperti itu yang memiliki skor yang lebih tinggi. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut kabar yang saya dengar, bulan depan akan ada pergantian atasan di unit saya bekerja.
Calon atasan saya yang baru tersebut sangat disiplin, banyak menuntut bawahan untuk mengejar target, serta tidak dapat mentolerir kesalahan kerja. Ini bertolak belakang dengan atasan saya yang sekarang. Sebagai calon bawahannya, sikap saya ... A. Menutupi kesalahan kerja sebelumnya agar tidak diketahui atasan yang baru. B. Mengubah perilaku kerja yang tidak efektif selama ini agar diperhatikan oleh atasan yang baru. C. Menggalang dukungan sosial dengan rekan kerja yang lain agar kompak menghadapi atasan yang baru. D. Menerima keberadaan atasan yang baru tersebut dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. Atau E. Menerima atasan baru sewajarnya, menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan. Oke. Silakan berpendapat untuk soal nomor 4. D. E. Oke. Ada yang Yang D, E. ada yang E. Oke, ada 2 option di sini. Memang option yang paling bagus di sini adalah option B dan E. Oke, Bu Guru ulangi lagi sekali. Untuk soal TKP sendiri, soal TKP memiliki skor, ada skor untuk setiap jawaban, setiap option itu punya nilai 1 sampai 5. Skor 1 dan 2 itu skor yang tidak diharapkan. Itu adalah menggambarkan bagaimana karakter ASN yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Kalau skor 3 itu skor yang biasanya kita lakukan. Kalau untuk skor 4 dan 5 kadang mungkin tidak kita lakukan, tidak pernah kita lakukan, atau jarang kita melihat situasi yang seperti itu, tapi itulah yang diharapkan, karakter yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi adik-adik nanti kalau ketemu dengan soal, Bu, kok di sini jawabannya yang ini ya, tapi kok di tempat lain kemarin jawabannya ini. Coba tengok skornya pasti cuma beda 1 skor, 4 atau enggak 5, karena untuk TKP sendiri antara skor 4 dan 5 enggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau bisa mendapatkan skor 5. Oke. Untuk soal nomor 4 kembali lagi ada 2 option yang paling pas di sini antara D dan E. Kita lihat yang D, menerima keberadaan atasan baru tersebut dengan menunjukkan perilaku kerja yang sesempurna mungkin. E, menerima atasan baru sewajarnya, menyesuaikan gaya kerja jika diperlukan. Kalau nomor 4 ini masuk ke dalam indikator bagaimana profesionalisme, yaitu semangat berprestasi. Kira-kira yang mana? D. Harinya. Yang D. Yes, yang D. Oke, D. Yang jawab A 1, B 2, C 3, D 5, E 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika saya memiliki waktu luang yang cukup panjang, kegiatan yang biasa saya lakukan adalah ... A. Mencari informasi tentang berita terbaru. B. Menghabiskan waktu dengan mempelajari hal yang baru. C. Banyak meluangkan waktu dengan berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. D. Menghabiskan waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan saya. E. Saya lebih suka mencoba pekerjaan baru yang menantang. Oke, di sini nomor 5, bagaimana apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita lakukan apabila kita punya waktu luang yang cukup panjang. Mungkin di sini ada kelonggaran pekerjaan atau apalagi santai seperti itu. Pilih yang dapat merangkul seluruh jawaban-jawaban yang lain. Oke, di sini sudah ada beberapa yang berpendapat. D. Jawabannya D. Oke, kita sepakat untuk soal nomor 5, jawabannya yang pas ada di sini adalah yang yes, D. yang D, delta. Oke, yang jawab A 1, B 2, C 4, D 5, E 3.
menghabiskan waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan saya. Oke. Kenapa di sini yang D yang kita pilih? Karena kalau kita lihat dari redaksi kalimatnya itu masih bersifat umum. Dari mana? Dari kata mengerjakan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan saya. Jadi di sini masih umum, tidak diterangkan secara detail. Yang mendetail itu yang mana? Contoh, yang mendetail itu yang A, mencari informasi tentang berita terbaru. Itu mendetail. Atau enggak yang E, saya mencoba pekerjaan baru yang menantang. Itu mendetail. Maka pilih jawaban yang dapat merangkul semua jawaban option-option yang lain. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Di jalan raya yang sering Anda lewati, jalan-jalannya banyak yang sudah mengalami kerusakan. Sikap Anda: A. Menghindarinya, tapi tidak berusaha untuk menyampaikan kejadian tersebut. B. Berpura-pura tidak tahu karena bukan tanggung jawab saya. C. Masa bodoh dengan hal tersebut karena nanti pasti ada yang akan memperbaikinya. D. Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak berwajib atau instansi terkait. E. Mengajak sesama pengguna jalan untuk mengajukan protes bersama-sama. Oke, silakan berpendapat untuk soal nomor 6. D. B. Delta. Atau beta? Delta. Oke. Delta. Delta. Oke, ada yang delta, ada yang elang. Oke, jadi ceritanya di situ kita sering lewatin jalan itu, tapi jalannya di situ udah banyak yang rusak. Sikap kita sebagai warga negara yang baik itu seperti apa? Apakah D atau E? Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak yang berwajib atau instansi terkait, atau E. Mengajak sesama pengguna jalan untuk mengajukan protes bersama-sama. Kira-kira yang paling pas di sini yang D atau E ya? D. Delta. Yang Yang D. delta. Segera menindaklanjuti hal itu kepada pihak yang berwajib atau instansi yang terkait. Oke, jadi kita laporin aja. Kali aja kan ada kadang beberapa instansi yang tidak mengontrol tempat tersebut. Kalau baru ada laporan yang masuk, baru dikerjakan seperti itu. Ya, beberapa instansi memang ada mungkin yang seperti itu. Ya, jadi kita laporin aja ke pihak yang terkait. Oke. Mungkin ada yang jawab yang A, itu skornya 3, B 1, C 2, D 5, E 4. Ulangi lagi sekali, yang A 3, B 1, C 2, D 5, E 4. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Saya baru bekerja beberapa bulan di perusahaan X, namun sudah mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan. Sementara itu ada pegawai lain yang sudah bekerja selama beberapa tahun, namun tidak kunjung mendapatkan promosi. Sikap saya, ... A. A. Tetap bekerja semaksimal mungkin. B. Membanggakan hal tersebut pada tetangga-tetangga di sekitar rumah. C. Memamerkan perihal promosi tersebut pada rekan-rekan kerja yang lain. D. Biasa saja karena itu hasil kerja keras saya. Atau E. Menolak pemberian promosi tersebut demi solidaritas antar pegawai. Oke, nomor 7. Silakan berpendapat. A. Yes, yang A. Oke. Yang A. Jadi kalau untuk kalau nggak salah ada ya kemarin tipe soalnya yang hampir-hampir mirip seperti ini. Jadi kalau untuk memang di dalam sebuah instansi tidak memandang apakah sudah senior, apakah junior, yang penting kalau menunjukkan prestasi kinerja yang bagus ya udah langsung saja dipromosikan. Oke. Jawabannya nomor 7 yang A. A5, B1, C2, D4, E3. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Yang 4 tadi apa, Bu? Yang 4 D, biasa saja.
karena itu hasil kerja keras saya. Kalau untuk di TKP biasanya ada jawaban yang tinggi, memang diberikan skor. Kalau untuk biasa saja, kata-kata seperti biasa saja, terus menerima sewajarnya, itu biasanya tinggi. Tergantung dari redaksi kalimat yang di belakangnya, seperti apa. Dan tergantung juga dari option pilihan jawaban yang lain. Oke? Kita lanjut soal nomor 8. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi dan teknologi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya, A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Atau E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Oke, silakan berpendapat untuk C. nomor 8. C. Oke, ada yang C, ada yang E. Kita tengok yang C dan E. Yang C, kita baca dulu, melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Oke. E, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Oke, yang C dan yang E itu sama-sama bagus. Cuma ada terkadang di dalam soal TKP yang perlu kalian harus hati-hati sekali, yang membuat skor menjadi kurang apabila yang pertama kita tidak mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah dengan kemampuan kita sendiri. Ya, hati-hati. Jadi kalau biasanya kalau di dalam option jawabannya embel-embelnya minta tolong ke siapa, minta tolong ke rekan, atau minta tolong ke siapa, ke atasan apalagi, itu biasanya skornya yang harusnya bisa lebih tinggi, itu kurang. Skornya itu kurang dibandingkan dengan kita bisa menuntaskan pekerjaan kita sendiri. Ya, jadi antara C dan yang E itu sama-sama bagus, cuma bagian yang C itu dia meminta bantuan ke tim sistem informasi. Tapi kalau yang bagian E, sebelum dia meminta bantuan ke orang lain, dia mencoba dulu kemampuannya dia seperti apa. Oke? Jadi kalau TKP lagi sekali, pilih jawaban yang mengerahkan seluruh kemampuan kita dulu, seperti itu. Kecuali kapan Bu Guru, kapan kita bisa memilih yang meminta bantuan ke orang lain? Ada nanti yang seperti itu. Kalau semua optionnya adalah meminta bantuan. Kok left? Bu? Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Bu, pembahasannya yang urutan poinnya berapa ya, Bu? Oh, tadi nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Oh, koneksinya tadi. Oke, Guru ulang lagi sekali untuk nomor 8. Yang A3, B2, C4, D1, E5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, Bu Guru nggak pencet unmute kan? Oke, masih.
Lanjut soal nomor 9. Jika Anda bertemu dengan idola Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan bersalaman dan meminta berfoto dengannya. B. Tidak berani berkenalan karena bisa melihatnya saja saya sudah senang. C. Saya akan memperkenalkan diri, mengajak mengobrol, dan bertukar kartu nama. D. Melihat situasi sekitar dulu. Jika memungkinkan, saya akan berkenalan. E. Saya akan menceritakannya kepada teman-teman saya. Oke, ini kalau untuk nomor 9 ini, bertemunya tidak tahu di mana ya, apakah di tempat konser, ataupun pada saat kita lagi jalan-jalan, mungkin ke mall, ke pusat perbelanjaan, kemudian ada idola kita di situ, seperti itu ya kondisinya. Kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan? D. A. Ada yang A. Ada lagi yang lain selain yang A? Bu, ini soalnya D. nggak ganti D, ya Kak. slide-nya. Bentar. Oh, sudah, Bu. Oh ya, sudah. D, Kak. Alhamdulillah. Yang D, Kak. A. C. Yang D, Kak. A D. tadi ada yang jawab D, yang jawab C. Ya, C. situasi digambarkan di dalam soal. Situasinya ini situasi yang biasa-biasa saja ya. Maksudnya bukan dalam artian yang sedang lagi rame, terus ada konser Iya. atau apa, tidak. Tapi mungkin di sini ilustrasinya adalah mungkin ketemu di jalan, papasan atau apa seperti itu. C. Bu Guru bacakan. Ya. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Bu. Jaringan mungkin. Kayaknya jaringannya deh ya. Iya. Halo. Oke. Sorry Bu. ya, sinyalnya agak mandek. Oke, Guru ulang baca yang A 4, B 1, C 5, D 3, E 2. Bisa ulang, Bu? Oke, Bu Guru lagi sekali. Yang A 4, B 1, C 5, D 3, E 2. Oke, sudah. Mohon maaf ya, ini agak internetnya agak gangguan hari ini. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Teman-teman beranggapan bahwa saya orang yang titik. Nah, untuk soal nomor 10, soalnya singkat, padat, dan jelas. Tipe soal seperti ini adalah soal yang bersifat pertanyaan umum. Maka pilih juga jawaban yang bersifat umum. Oke, kita cek. A. Selalu tuntas jika diberi pekerjaan. B. Dapat bekerja lebih baik jika bekerja bersama tim. C. Selalu membutuhkan dukungan orang lain dalam bekerja. D. Dapat menyelesaikan tugas dengan baik jika bekerja sendiri. E. Mengutamakan kekompakan dalam menyelesaikan tugas. Oke. E. A, B, C, D, E, silakan berpendapat. E. A. Kita lihat, ini sepertinya tetap soal umum. Kita pilih jawaban yang umum. Ya, kita lihat dari yang E. Yang E mengutamakan kekompakan dalam menyelesaikan tugas. Kekompakan artinya ini bekerja secara Kelompok. tim, secara kelompok. Yang D, dapat menyelesaikan tugas dengan baik jika bekerja sendiri, artinya bukan dengan tim, bekerja sendiri saja. Kemudian yang C, selalu membutuhkan dukungan orang lain dalam bekerja. Dalam artian ini, dukungan orang lain adalah bekerja secara tim atau kelompok. B, dapat bekerja lebih baik jika bekerja bersama tim. Ini udah jelas nih dengan tim. Yang A, selalu tuntas jika diberi pekerjaan.
titik. Tidak dijelaskan apakah secara tim ataupun secara kelompok. Maka di sini option yang paling bersifat umum adalah yang A. Yes, yang A. Oke, yang A jawabannya 5, skornya 5. B 4, C 1, D 3, E 2. Oke. Kita lanjut. Nomor 11. Anda akan berangkat untuk mengikuti suatu tes seleksi di sebuah perusahaan. Di tengah perjalanan, motor yang Anda kendarai tiba-tiba mengalami pecah ban. Untuk memperbaiki ban tersebut, Anda membutuhkan waktu selama 10 menit. Padahal waktu tes Anda tinggal 15 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, akan membutuhkan waktu selama 10 menit. Dan di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Reaksi Anda. Oke, nomor 11 ini merupakan contoh soal TKP yang mendetail. Jadi di sini benar-benar dijelasin dari A ke B 10 menit, dari B ke C sekian menit. Tindakan ini ada waktunya dijelaskan secara detail. Maka pilihlah nanti di jawaban di optionnya, pilihlah jawaban yang menggunakan waktu seminimal mungkin. Ya, mari kita cek. A, saya akan menuntun motor ke bengkel, kemudian naik angkot. Oke, tadi kita tahu naik angkotnya 10 menit. Menuntun motor ke bengkel berapa lama? Lebih dari itu, kurang waktunya. B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Oke, di situ tidak dijelaskan di dalam soal apakah lokasi pecah ban kita tuh di pemukiman atau di bagaimana ya. Tapi berdasarkan dari ilustrasi option pilihan jawabannya itu adalah di pemukiman penduduk. Dalam artian di sini Izin Bu, mencari, interupsi soalnya tidak di next. ya. Soalnya oke, mohon diganti oke, nomor 11. Ya. Ya. Jadi kalau untuk yang B ini tidak dijelaskan apakah daerah tersebut kita pecah bannya di daerah pemukiman penduduk atau yang tidak ada pemukiman penduduk, tapi dimisalkan di dalam option jawabannya itu adalah yang di pemukiman penduduk. Di sini akan menentukan ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Naik angkot tadi berapa lama? 10 menit. Oke, kita simpan dulu yang B. Yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon salah seorang teman untuk menjemput dan mengantarkan saya ke tempat tes. Oke, hampir sama dengan yang B, yang ini, cuma ini bedanya begini. Dia ke rumah penduduk, kemudian dia menelpon teman dari rumahnya, misal dari rumahnya ke tempat kita berapa menit, kemudian dari tempat rumah penduduk ke tempat tes berapa menit. Udah lebih dari 10 menit. Jangan pilih yang C. Yang D, saya akan menunggu ban saya dibetulkan di bengkel dengan harapan waktu menambal ban bisa lebih cepat. Nah, di sini dia ini kalau yang D ini berspekulasi sendiri nih. Berspekulasi sendiri dengan harapan bahwa menambal bannya lebih cepat. Oke, kita taruh waktu menambal bannya ya kurang lebih paling cepat 5 menit misal. 5 menit, sementara sisa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Maka sampai tempat tes kan 10 menit tuh perjalanan, maka habis waktu kayak gitu. Yang E, saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes sangat kecil. Yang E, jangan sekali-sekali pilih yang E. Di dalam soal TKP dilarang untuk memilih option jawaban yang mengandung makna pasrah. Ya, yang E ini menunjukkan makna pasrah. Jangan pilih yang E. Oke, jadi kalau untuk soal yang ini yang
Bu, tidak ada suaranya, Bu. Halo? Punya kalian ada suaranya nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga, nggak ada. Ada suara kah? Bu, Ada. Ini Ibu Guru left deh. Oh, udah masuk lagi, udah masuk. Oh, belum ada suaranya ini punyaku. Memang belum. terdekat, kemudian segera Bu, nggak naik ada suaranya angkot tadi. ini. Oke, sampai mana tadi Bu Guru nggak ada suaranya? Bu Guru option A, B, C, D, E-nya sudahkah? Belum, Belum kah? belum, Bu. Tadi baru sampai baca soal saja ya? Iya, sampai baca soal yang E. Jangan sekali-sekali pilih yang E. Oh iya, oke. Berarti udah sampai situ ya. Oke, yang E, jangan pilih yang E ya. Untuk soal nomor 11, pilih jawaban yang menggunakan efisiensi waktu paling sedikit. Silakan berpendapat. Yang B. Yang B, Bu. B. Oke, yang yes, benar ya, yang beta. Kalau yang lainnya itu waktunya tuh nggak ini. Banyak yang tidak efisien waktunya dipakai. Jadi jawaban yang paling pas di sini adalah yang beta, yang B. Oke, yang jawab A, seandainya ada yang jawab A, 4, B, 5, C, 3, D, 2, E, 1. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Jika Anda diminta melakukan tugas dinas keluar kantor, sementara Anda masih ada tugas di kantor, sikap Anda ... A. Anda masih ingin menyelesaikan pekerjaan yang saat ini belum diselesaikan. B. Berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu agar tidak menumpuk pekerjaan nantinya. C. Membawa tugas tersebut dalam perjalanan dinas. D. Memerintahkan pegawai lain untuk merampung tugas Anda. E. Segera berangkat melakukan tugas dinas karena Anda membantu mengurangi tekanan. Oke. Jadi kalau untuk soal nomor 12, itu kita diminta untuk melakukan tugas dinas keluar kantor, sementara di dalam kantor masih ada pekerjaan yang kita kerjakan. Maka opsi jawaban yang paling pas di sini kira-kira yang mana? Silahkan berpendapat. A, B, C, D, E. Yang B. Yang B. B, yang yes, D. yang B. B. Yang B berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu, artinya tugas kita yang ada di dalam kantor tadi jangan ditunda-tunda, seperti itu maksudnya. Oke? Jawabannya beta. Yang jawab A1, B5, C4, D2, E3. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Setiap orang harus selalu mengembangkan diri dengan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut di atas adalah ... A. Setuju. A. Setuju karena sesuai dengan pelajaran agama. B. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak setuju karena tidak semua orang suka belajar. D. Tidak setuju karena hanya menambah beban hidup. E. Tidak setuju karena tidak semua orang membutuhkan pengetahuan baru. Oke.
B. B. Silakan B. berpendapat. Yang B. 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 Yang B. Oke, benar ya. Yang B setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Oke. Yang jawab A nomor 13, 4, B, 5, C, 3, D, 1, E, 2. Jadi yang namanya belajar itu adalah tetap sepanjang masih kita hidup tuh harus belajar. Update-update atau upgrade-upgrade yang baru tuh pasti harus selalu kita lakukan. Apalagi pada saat zaman sekarang ini teknologi benar-benar cepat sekali, ada pembaruan-pembaruan segala macam, harus kita ikuti ya, biar kita tidak menjadi orang yang tertinggal. Oke? Lanjut ke soal nomor 14. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun berupa hadiah yang saya tidak sukai. Sikap saya. Jadi pada saat kita ulang tahun, kita dapatnya sesuatu hadiah yang tidak kita sukai. Maka bagaimana cara kita beretika di sini? A. Memberikan hadiah tersebut pada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenang-kenangan. D. Menggunakan sekedar untuk menyenangkan. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Oke. Nomor 14 masuk ke dalam indikator sosial berbudaya. Jadi bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat seperti apa dengan orang lain. Oke, silakan berpendapat untuk nomor 14. B. Jawabannya B. B. yang B. yes, yang B. Oke, yang jawab A 1, B 5, C 3, D 4, E 2. Jadi apapun yang orang lain berikan kepada kita, sekalipun itu sebenarnya adalah kita nggak suka. Nah, nggak apa-apa, diterima saja sebagai bentuk bagaimana kita menghargai orang lain. Ya, lanjut. Nomor 15. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menerima tamu asing di kantor Anda? A. Saya menyuruh rekan kerja yang lain untuk menemui tamu asing tersebut. B. Saya akan menerimanya dengan ramah dan profesional. C. Berusaha menghindari tamu asing tersebut karena merasa tidak percaya diri. D. Saya akan diam saja jika tidak diajak berbicara dengannya. Atau E. Saya akan menerima tamu tersebut ditemani oleh teman saya. Oke, yang nomor 15. Jawaban yang paling pas di sini, hati-hati, ini nomor 15, ini semuanya B. optionnya adalah B. Tentang minta tolong ke teman ya, jangan pilih yang itu. Oke, jawabannya yang B. B. Jadi kalau untuk soal-soal TKP itu pilihlah jawaban yang gentle, yang berusaha dengan kemampuan diri sendiri. Oke? Nomor 15, misalkan kalau ada yang khilaf, jawab A, itu 1, B, 5, C, 2, D, 3, E, 4. Kita ulang lagi sekali, yang A1, B5, C2, D3, E4. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Jika saya diberikan suatu tugas yang hasilnya nanti akan menentukan besar bonus yang akan saya terima, maka saya akan titik. A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus yang tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. B. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan pada orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas saya yang saya harapkan. E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki tidak ada yang mengatur. Silakan. Nomor 16. B. Yang B. Yes, yang B. 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 Itu. Yang A juga bagus sih, cuma yang menjadi dia tidak kurang pas
terlalu gamblang di situ dijelaskan agar mendapatkan bonus yang tinggi. Ya. Itu hindari ya hal-hal yang secara gamblang dijelaskan seperti itu. Pilih sesuatu yang secara tersirat saja tapi maknanya sama kayak gitu, oke? Yang B, yang jawab A 2, B 5, C 3, D 4, E 1. Jawabannya yang B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Poin 4 berapa, Bu? Nilainya? Bagaimana? Bisa ulangi, Bu? Yang nomor berapa? Oh, diulangi. Yang A2, B5, C3, D4, E1. Kasih, Oke, Bu. kita lanjut. Yuk, lanjut soal nomor 17. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, saya akan memberikan kontribusi untuk Indonesia jika saya berperan sebagai titik. A. Berkarya sebagai pegawai negeri. B. Dimanapun saya berada dan berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. C. Ketika saya menjadi seorang pejabat di tingkat atas. D. Ketika saya menjabat menjadi anggota DPR, baik tingkat daerah maupun pusat. E. Dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah. Oke, untuk Beta. soal nomor 17, silahkan B. adik-adik pilih jawaban B. B. memiliki atau redaksi kalimatnya yang konotasi positif. Yang B. B, yes, B. yang beta. Ya, jadi entah kita mau jadi siapapun nantinya, tetaplah harus berkontribusi terhadap negara. Jangan tanya apa yang negara sudah berikan kepada kita, tapi tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah kita berikan kepada negara. Ya, yang A 3, B 5, C 1, D 2, E 4. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Sistem bekerja yang paling nyaman bagi Anda adalah titik. A. Saya dapat bekerja berkelompok. B. Saya adalah orang yang dapat bekerja secara individu maupun kelompok. C. Saya lebih senang bekerja secara kelompok karena lebih menguntungkan. D. Saya lebih senang bekerja sendiri. E. Saya senang bekerja dalam kelompok. Namun, jika memungkinkan, saya akan bekerja sendiri. Oke, pilih yang bersifat umum. Yang mana? B. Yang merangkul semua jawaban. B. Yang B. Yes, jawabannya adalah beta. Tadi banyak opsi jawaban B ya. Ya. Oke, yang A3, beta 5, C 4, D 1, E 2. Oke, jadi bekerja entah dihadapkan dengan kelompok ataupun dengan tim, oke, kita harus bisa kedua-duanya. Sip. Kita lanjut soal nomor 19. Nah, di 19 ini ada ralat ya sebenarnya sedikit tadi. Di option pilihan jawabannya itu ada konsekuensi pada X dan Y. Pada X dan Y itu maksudnya adalah pada kekompakan tim ya. Itu maksudnya ya. Oke. Mana dia tadi? Ya, 19. Seandainya Anda satu tim dengan Gita dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang Anda lebih pertimbangkan ketika akan menyatakan sikap Anda? A. Mempertimbangkan konsekuensi pada kekompakan tim, karena itu harus menyatakan dengan sikap yang terbuka. B. Mempertimbangkan konsekuensinya bagi diri sendiri, bisa jadi teman satu tim akan jengkel pada saya. C. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim,
Karena itu lebih baik menyatakan sikap secara tidak langsung. D. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kekompakan tim. Karena itu harus berani mengambil alih keputusan dari kita. E. Mempertimbangkan konsekuensinya pada kelompok tim kerja. Bila perlu, memberi toleransi pada kesalahan kita. Oke. Untuk soal nomor 19. Silakan berpendapat. Oke, sudah ada yang jawab. Ervan A. Oke, Gede juga A. Oke, rata-rata semuanya A. Oke, untuk soal nomor 19, jawabannya yang paling pas di sini adalah yang A. Mempertimbangkan konsekuensi pada kekompakan tim, karena itu harus menyatakan dengan sikap yang terbuka. Jadi maksudnya dengan sikap yang terbuka di sini anggota tim yang lainnya juga tahu seperti apa. Oke. Yang jawab A 5, B 1, C 4, D 2, E 3. Punya kalian ada suaranya nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Koneksi lagi mungkin. Masih nggak ada suara. Kalian dari mana aja? Oke, halo. Nggak ada suaranya, Bu, Ya. sejak tadi. Oh iya. Oke, sorry. Tadi baru sampai soal nomor 19 ya. 19 sudah selesai. Oh, selesai. Kita lanjut ke soal nomor 20. 20. Oke, 20. Jika dalam situasi kompetisi Anda menemukan rekan kerja Anda yang berlaku curang untuk mendapatkan proyek yang ditawarkan oleh perusahaan, maka saya A. Menegurnya dengan keras di depan rekan kerja yang lain. B. Tidak menegurnya karena khawatir akan terjadi salah paham. C. Diam-diam melaporkan pada atasan sehingga saya berpeluang untuk menang. D. Menegurnya dan jika orang tersebut tidak bersedia memperbaiki, maka saya akan melaporkan pada pimpinan. Atau E. Mendiamkannya. Oke, jadi untuk nomor 20 ini D. ada suatu kompetisi ya, ternyata teman kita curang. Oke. A, B, C, D, E. Delta. Delta. Yes, yang delta. Oke, benar. Ini adalah kompetisi ya. Kalau ada kadang di dalam soal TKP ada orang yang berlaku curang, tapi itu bukan kompetisi yang kita ikuti. Misalnya berlaku curang entah dia memanipulasi data keuangan misalnya. Itu nggak perlu kita laporin atau nggak perlu kita menegur atau segala macam. Biarkan yang bertugas di situ adalah divisi auditnya, karena setiap perusahaan itu, setiap instansi itu ada namanya audit atau enggak BPK segala macam yang akan turun ke lapangan secara langsung. Karena apa? Kalau kita ikut campur di situ nanti takutnya karena kita nggak punya bukti, taunya itu bukan memanipulasi keuangan dan segala macam. Takutnya nanti malah di situ menciptakan iklim yang tidak enak di dalam perusahaan kantor. Tapi kalau yang di sini untuk soal nomor 20 yang ini udah dijelaskan secara gamblang bahwa ini adalah ada kompetisi, kemudian teman kita berlaku curang.
Jadi kita nggak mau dong kita ikut kompetisi, tapi orang yang curang malah yang menang. Itu nggak apa-apa dilaporkan. Ya, ada nanti beberapa soal TKP yang seperti itu. Yang jawabannya bukan malah melaporkan, tapi dia jawabannya adalah biasa saja atau tidak ikut campur karena ada tim audit yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Oke. Jadi untuk soal nomor 20 jawabannya delta. Oke, yang A 4, B 3, C 1, D 5, E 2. Oke. Nomor terakhir ada 21 nomor kah ini? Iya, nomor 21. Sebagai anggota suatu perkumpulan arisan, Anda diminta untuk merekap data anggota seluruh anggota arisan oleh Reni, ketua kegiatan kewirausahaan di daerah Anda, dengan buku anggota PKK, sehingga data tersebut harus diulang kembali. Sikap Anda ... Saya tetap mengulanginya meskipun sedikit melampiaskan kekesalan saya kepada Reni. B. Meskipun dia ketua, saya menegurnya dengan keras atas kesalahan yang merugikan orang lain tersebut. C. Saya mengulanginya meskipun dalam hati merasa sangat marah. D. Saya tidak bersedia mengulanginya karena kesalahan bukan dari pihak saya. E. Saya bersedia mengulanginya dan memintanya untuk lebih berhati-hati ketika memberikan instruksi di kemudian hari. Oke, pilih jawaban dengan solusi terbaik di situ. Jawabannya E. Yes, jawabannya yang paling pas untuk nomor 21 adalah E. Elang. Oke, rata-rata semua jawab E ya. Oke, yang jawab A3, B2, C4, D1, E5. Oke, kalau secara garis besar Bu Guru lihat sudah mulai ada banyak perkembangan ya. Untuk skor-skornya pun Bu Guru lihat banyak yang jawab rata-rata dari tadi benar semua. Dan itu pun hampir-hampir tidak ada yang Bu Guru lihat dapat nilai 2, nilai 1 ya skornya ya. Kalau nggak 4 ya 5, 4, 5, 4, 5. Oke, bagus, the best. Ada 15 soal, tapi lumayan tapi rata-rata Bu Guru lihat soal-soalnya ini panjang-panjang semua. Jadi tetap kita pakai waktu 15 menit. Oke? Siap. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya lagi kah? Nggak ada ya? Oke. Tidak ada, Bu. Siap. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya untuk soal paket TKP 7 ini, pertemuan siang hari ini Bu Guru akhiri. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, trik-triknya tolong diingat baik-baik cara menjawab soal, karena tipe soal di dalam TKP banyak sekali, maka kalian harus pahami trik-triknya seperti apa. Semoga nanti pada saat kalian mengikuti SKD, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, semoga bermanfaat dalam menjawab soal, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah ya, dan bermanfaat ke depannya. Terima kasih semuanya adik-adik, tetap semangat. Sebentar lagi SKD-nya akan kalian lalui. Semoga semuanya berhasil, amin. Sehingga menjadi orang-orang hebat semuanya. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat sore apa siang sih sekarang? Siang ya masih ya. Oke, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting. Warahmatullahi wabarakatuh.